kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kita sekarang sudah berada di kelas 5, di kelas yang baru. Harusnya anak-anak juga dengan semangat yang baru. Nah, tema pertama yang akan kita bahas di kelas 5 ini adalah surat At-Tin. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa umat Islam ini mempunyai pedoman atau pegangan hidup, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk pegangan manusia, sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan supaya tidak tersesat dan selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anak tahu Al-Quran itu ada berapa juz? Ya, ada 30 juz, 114 surat. Nah, salah satu dari 114 surat ini ada At-Tin. Salah satunya ada surat At-Tin. Nah, anak-anak mungkin pernah dengar atau mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah hafal Wat-tini wa-zaitun. Nah, sampai akhir itu namanya surat At-Tin. Surat At-Tin ini dalam Al-Quran menempati surat yang ke-95. Keberapa? Ya, 95. Surat yang ke-95. Jadi surat At-Tin ini nanti anak-anak bisa lihat, bisa membaca buku atau bisa cari di internet. Jadi surat At-Tin itu turun sebelum surat apa atau turun sesudah surat apa. Nah, surat At-Tin ini jumlahnya ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Surat At-Tin ini turunnya di kota Mekah. Turun di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Jadi surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu disebut surat Makkiyah. Nah, dalam surat At-Tin ini kata At-Tin diambil dari ayat pertama yang ada di dalam surat At-Tin. Wat-tini wa-zaitun. Nah, itu ada kata-kata At-Tin. Jadi kata At-Tin itu diambil dari ayat pertama. Artinya buah tin. Surat At-Tin artinya apa, anak-anak? Buah tin. Oke, buah tin. Kemudian surat At-Tin ini menjelaskan tentang apa saja ya, Bu? Mungkin kalian penasaran. Surat At-Tin itu bahas tentang apa sih? Nah, mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama, dalam surat At-Tin Allah itu menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan paling sempurna? Ada yang tahu alasannya? Oke. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah mempunyai akal dan pikiran. Anak-anak bisa membuktikan. Coba anak-anak lihat binatang. Hewan yang ada di sekitar kita, apakah mereka bisa berpikir? Apakah mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus dicontoh dan tidak boleh dicontoh? Hewan tidak tahu karena hewan tidak punya pikiran, tidak punya akal. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita bisa berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Betul tidak? Anak-anak bisa berpikir kan? Nah, itu alasan mengapa manusia disebut makhluk paling sempurna. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan manusia itu sempurna, akan tetapi bisa juga manusia itu menjadi makhluk yang paling rendah. Kenapa bisa dikatakan paling rendah? Jadi manusia itu jika tidak punya iman, tidak beramal soleh atau berbuat kebaikan, itu tidak ada bedanya dengan hewan. Jadi tidak berpikir, tidak bisa berpikir. Nah, di situ Allah memberikan janji bahwa orang yang beriman dan orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Contohnya, kalian mengajari adiknya mengaji, kemudian adiknya bisa mengaji. Nah, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah yang tidak ada putusnya.
Kalian akan mendapatkan pahala yang akan terus mengaliri kalian. Nah, siapa yang mau mendapat pahala terus menerus? Untuk itu kalian harus selalu beriman dan berbuat kebaikan. Jadi di mata Allah itu semua sama saja. Yang membedakan itu bukan kaya atau miskin, cantik atau jelek, ganteng atau tidak, tua atau muda, sehat atau sakit, semua sama di mata Allah. Yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketakwaannya. Kalau kita jelek, kalau kita miskin, tapi kita punya iman yang bagus, kita bertakwa kepada Allah, kita menjadi orang yang disayang Allah, derajat kita di mata Allah itu tinggi. Tapi kalau kita misalnya kita kaya raya, kita sehat, kita cantik, tapi kita tidak punya iman, berarti kita juga rendah di mata Allah. Nah, setelah itu yang ketiga, di sini Allah menjelaskan bahwa hakim yang paling adil adalah Allah. Tidak ada yang melebihi keadilannya Allah. Allah adalah hakim yang paling adil dalam memutuskan segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sudah yang paling adil. Walaupun kita tidak selalu bisa menerimanya, kadang kita merasa tidak adil, tapi bagi Allah itu adalah yang terbaik karena Allah adalah yang paling adil dalam memutuskan perkara hamba-hambanya. Nah, kiranya pengantar pelajaran hari ini sudah cukup. Kemudian tugas kalian yang pertama, silakan kalian membuat rangkuman ringkasan dengan bahasa kalian sendiri tentang surat Atin. Diringkas dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, tulis surat Atin beserta artinya. Tulis Atin dan terjemahannya. Tugas yang nomor 1 dan nomor 2 ini cukup kalian tulis lalu difoto. Tapi kalian harus tetap mengumpulkan setiap hari Sabtu ke sekolah. Yang ketiga, terakhir kalian harus mengirimkan video hafalan surat Atin ayat 1 sampai 8. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum